meminta ulang bisnis pusat. Teknologi Future Human akan berfungsi sebagai perusahaan cabang ke depannya. Pengguna lokal teknologi Future Human sudah hampir 300 juta orang, dan kami juga punya 400 juta orang pengguna asing di pasar. 1 miliar yang sedang menunggu. Paman, pilihan kami cuma satu. Apa itu? Apa Future Human tidak bisa memberi ruang untuk relaksasi? Maaf, aku cuma menyampaikan dan tidak tahu apa-apa soal ini. Semua salah keluarga bodohmu membuat Cina kehilangan bakat seperti ini. Sementara itu, Jiang yang pergi menaiki pesawat selanjutnya. Aku pasti akan sibuk, kata Jiang. Rupanya di sana Jiang juga membawa si Ai. Ai, ngapain kau di dalam pesawat? Apa kau tidak dingin? Ya, begitulah. Ini adalah kelas 1, jadi aku tidak dingin. Jadi aku akan melakukan sesuatu untukmu. Ayolah Ai, ini adalah di dalam pesawat, tidak baik loh. Namun si Ai pun memijat si Jiang. Begitu. Oke. Begini gambarnya. Lalu tiba-tiba saja, mohon perhatian penerbangan dalam gangguan angin kencang. Tolong kembali ke kursi masing-masing. Kencangkan sabuk pengaman kalian. Ai, peluk aku erat-erat. Baiklah Jiang, ipimu. Sesuatu terjadi. Rupanya gelombang EMP telah memasuki wilayah gelang IP Jian. Terkacaukan sinyal, tidak diketahui. Tunggu, apa ini? Hello, sesuatu berkata hello di dalam IP-nya. Apa ini? Kata Jiang sambil bingung. Tiba-tiba saja pesawat pun kembali normal. Goncangannya berakhir. Kurasa goncangan barusan ada kaitannya dengan sinyal tidak diketahui itu. Aku harus meminta Ling-Ling untuk menganalisanya. Sudah berapa kali ku bilang jangan bertindak berlebihan. Sekarang lihat semuanya hilang. Terus apa keuntunganmu? Seseorang sambil mengumpat. Rupanya, kakak, itu adalah bukan kesalahanku, tapi bocah itu benar-benar kuat. Harga pasar 10 miliar dan 50% saham untuk 5 miliar itu tidak buruk sama sekali. Betapa sulitnya perusahaan internet itu. Diam, harga pasar 10 miliar. Laba tahunan teknologi Future Human itu lebih dari 10 miliar berdasarkan 20 kali lipat per rasio. Berapa keuntungan harga pasarmu? Apa kau tidak bisa berhitung? Apa kau memikirkan perbisnisan keluarga Wang? Apalagi, tunggu. Sebelum menyelesaikannya, si adik disela oleh kakaknya. Cukup. Sebelumnya kau menjelaskan apa hubungan industri grup Linhua, bukan? Kakak, aku ada berita baik. Baru-baru ini kita mendapat permintaan total dengan 10 proyek dengan total 10 miliar. Apa? 10 miliar? Itu benar, permintaan dari luar negeri. Perkiraan penghasilan langsungnya sekitar 5 miliar dan 5 tahun. Untuk kortingannya akan seharga 5 kali lipat. Tidak dilebih-lebihkan. Ya baguslah, kerugian bukan sesuatu yang buruk, tapi keberuntungan juga adalah sesuatu yang jackpot bagi kita. Tempat di luar yurisdiksi Wanghai, bahkan rupanya udaranya segar. Hai Tuan, selamat datang di kota Hong Kong. Rupanya Jiang pergi ke Hong Kong. Halo Tuan Chen. Tidak kusangka Robert sialan itu mengenal pemuda menjanjikan sepertimu. Salam kenal sambil menyodorkan tangannya. Lalu mereka pun masuk ke dalam limosin. Selamat datang, apa kau akan menetap di kota ini, Tuan Jiang? Ya, karena Tuan Chen orang lokal, aku akan langsung saja. Ada pemerintah Hong Kong yang mempertahankan kejujuran dalam posisinya. Tuan Jiang, kau sangat khawatir ya? Aku dan sekretaris Biro Pengembangan Ekonomi Bisnis tidaklah semudah itu. Kami adalah teman lama. Kami bicara kejujuran. Hong Kong tidak seperti Wanghai, kota Zhou ataupun Wang. Mereka menaati peraturan di sini. Lalu Jiang pun bersulang dan mereka pun akhirnya kembali ke hotel. Bulan ini aku belum mengutarakan perasaan kepada Ai. Akhirnya aku bisa santai juga. Lalu si Ai dan si Jiang pun begitulah. Begini, oke ya. Namun tidak butuh waktu lama, seseorang mengetuk pintu. Aku tidak butuh layanan kamar, pergilah. Menjengkelkan. Namun tiba-tiba saja seseorang datang. Kenapa harus datang di tempat seperti ini? Ini memaksaku memberi kalian keluhan. Namun saat dibuka pintu, hei pria tampan dari timur, apa kau ingat aku? Natasha ya? Bagus, kau masih mengingatkan namaku. Si cantik kecilmu terlihat sangat bermusuhan denganku. Lagi apa lo di sini? Kata si Jian. Namun tiba-tiba saja Natasha itu malah mendekati Jian. Aku juga ingin merasakan pria tampan dari timur sepertimu. Aku tidak mungkin jauh-jauh cuma untuk mengatakan itu kan? Tentu saja aku tidak akan mengatakan itu, tapi aku ada tujuan lain. Minta si cantik ini untuk menurunkan senjatanya. Kalau terjadi tembakan kau akan kehilangan sesuatu yang besar, kata Natasha. Ayo turunkan senjatamu. Kalau begitu ayo kita bicara di dalam. Akhirnya mereka pun duduk dan saling bicara. Tuan Jiang, apa kau berniat mengunjungi Rusia? Rusia, kenapa? Apa kalian organisasi anti senjata juga mendewakanku? Ya, hampir benar, kau seharusnya mengerti.
Pria Cina sangat populer di kalangan gadis Rusia. Seperti kau. Rupanya si Natasha ini adalah orang Rusia. Benar-benar tidak terlihat. Ya begitulah, lanjut. Kalau kau bisa meyakinkan timmu beroperasi di Rusia, aku akan menjadi wanitamu. Namun si Jiang pun tertawa. Tuan Jiang, kurasa perkataanku itu tidak konyol. Kenapa kau tertawa? Kalau aku mau melakukannya, sudah kulakukan di banyak style di Ukraina denganmu. Ayolah, ku yakin kau sudah menunjukkan ketulusanku. Kalau kau bekerja sama, kami akan menawarkan syarat yang dermawan. Baiklah, aku tidak butuh Nona Natasha sebagai agen. Aku bersumpah padamu untuk tidak membuat mereka diketahui di publik. Kudengar kau menyinggung banyak orang di kota Wanghai. Kurasa selain keluarga Wang masih ada yang lain. Cepat atau lambat, keadaanmu akan bahaya, kata si Natasha. Kalau kau bisa mempercayakan Rusia, kau akan mendapatkan perlindungan dunia. Terus, mana ada belatung yang berani menyerangmu? Apa kau tidak tahu kalau Rusia adalah negara yang kuat? Untuk kedua kalinya, aku bilang aku tidak butuh. Memang aku menyinggung banyak orang, tapi masa bodoh mereka sendiri yang akan jatuh di tanganku. Siapa berani menyerangku, maka akan kubalas itu. Itu dah hukum keadilanku. Tidak ada yang ketiga kalinya sampai ke pembicaraan kita berhasil. Tidak ada bagusnya membahas ini, kata Jiang. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi, kata si Natasha sambil pergi. Oh ya, by the way, aku hampir melupakan sesuatu yang penting. Apa? Kata si Jiang. Bosku menyuruhku memberimu puisi. Harta karun di dalam jurang terdalam, membuka lantunan hari esok, runtuhnya kekuatan dunia, rakit tenggelam ke jurang terdalam. Si Jiang pun yang mendengar itu sangat malu. Apa itu? Dia merusak moodku saja. Jiang, apa arti puisi barusan yang dia katakan? Aku juga tidak tahu, kata Jiang. Dibandingkan itu, sepertinya aku harus mengakhiri liburanku dan kembali ke sana. Lalu Jiang pun pergi ke dunia kiamat. Sing, aku kembali. Kenapa tidak ada orang? Rumahnya sangat sepi. Biasanya mereka langsung menyambutku. Apa terjadi sesuatu? Hei Jiao, apa kau di rumah? Lalu seseorang pun, kau siapa? Rupanya kau bukan Jiao. Rupanya kau adiknya. Hei, di mana kakakmu? Tutup dulu pintunya dong, basang-sang. Yoru, ada apa? Kata si Jiao. Kalian kemana saja? Kakak. Si Yoru pun menangis memeluk kakaknya. Jangan pandang aku begitu, aku tidak ngapa-ngapain. Hei, sangat malang, kakak, selamat datang di rumah. Kalian semua datang dari mana? Ini semua salah gereja senja. Mereka masih menderita dari ritual pengorbanan gadis sialan itu. Tidak ada orang biasa yang sanggup menerima ritual ini. Di setiap bulan purnama akhir tahun, semua gadis di gereja menjalani ujian hidup dan mati. Dijelaskan bahwa mereka dibuang ke alam liar untuk membersihkan jiwa mereka, melatih tubuh mereka, dan pengalaman ini merusak pikiran mereka. Dan akhirnya mereka pun menjadi salah satu dari mutan-mutan itu. Kalau itu mengerikan, kenapa kau membiarkannya? Tentu aku juga tidak setuju. Tapi waktu itu Yoru sangat emosional. Yoru, kau bicara apa? Mereka datang, aku cuma bisa menjadi lebih kuat. Rupanya si Yoru adalah bagian dari proyek eksperimen gereja itu. Aku membuat kelongsongan dan membiarkan dia bersinar di bawah sinar bulan. Aku tidak paham. Masih banyak cara untuk menyembah dewa, bukan? Selain cuci otak, mereka mengoptimalkan gen dengan cara yang paling primitif. Ayolah, kurasa tidak ada gen di dunia pasca kiamat. Itu harusnya diaktifkan di sisa-sisa, memberikannya kepada mereka yang sanggup menahannya. Tentu kau juga harus sedikit menyaringnya. Aku selalu merasa agama itu hal yang menakutkan, kata Jian dalam hatinya. Kali ini mereka memberiku alasan untuk menghancurkan gereja senja. Kalau begitu, Jiang, apa kau masih ingat Shelter 05? Ya, aku meledakkannya, bukan? Gereja senja mencari tempat itu dan juga proyek Taman Eden atau Silingling. Berarti tujuan mereka akan mengecewakan karena aku sudah meledakkannya. Sementara itu, di area nomor 7, Troy, bagaimana pemulihan pasukanmu? Tidak masalah. Rupanya, seorang mutan dan seorang manusia, entah manusia atau apa ini masih belum diketahui, sedang berbicara. Baguslah, tambahan rencananya harus dirombak. Apa maksudmu? Kata si mutan. Aliansi pemberontak terakhir ditarik dan menghancurkan banyak orang. Apa kau akan menyerah dengan Shelter 05? Tidak, bukan itu. Kita harus mempercayakan banyak pasukan. Aliansi pemberontak juga. Bukankah mereka selalu menghilang belakangan ini setelah membereskan masalah kecil? Saatnya masalah yang besar. Aku pasti akan menghancurkan gereja senja itu, kata Jiang sekali lagi mengucapkan itu. Jiang, aku kembali
Berarti masalah di sana sudah selesai, bukan? Ya, cepat ceritakan akhir dari keluarga Wang yang mengenaskan itu. Ya, mereka belum habis. Ini cuma mereda untuk sementara, masih banyak yang harus diselesaikan. Maka kau tidak bisa tinggal lama di sini, kata si Sun Jiao. Mungkin 2 hari, aku khawatir terjadi sesuatu jika aku tinggal lama di sini. Sekarang titik balik penting untuk masa depan. Kita tidak bisa main-main dikarenakan ini. Semuanya bersiaplah. Lihat ini, Ling Ling, ini. Apa ini? Ling Ling, bagaimana menurutmu? Ada apa? Dia berhenti kegirangan. Ling Ling, kau ini kenapa? Ini mustahil. 4 dimensi ini terbuat berdasarkan dari efek inti resonansi dari partikel klien, diterima oleh chip yang terbuat dengan subkristal yang lama. Namun yang lainnya pun hanya bingung. Hah? Kumaha? Lalu ini tidak bisa dijelaskan secara detail. Tunggu, aku akan menganalisisnya besok pagi. Lalu sambil menunggu pagi, Jiang pun dan si Sun, ya begini. Ayo kita beri waktu dia tambahan. Entahlah apa Ling Ling bisa melakukannya dengan baik. Sementara itu, ayolah beri aku olahraga pagi. Saat bilang olahraga pagi, saat kalian memikirkan hal yang tidak-tidak, rupanya olahraga pagi itu adalah olahraga secara harfiah. Mereka lari. Aku tidak sehebat dirimu, kata Jian. Mereka push up. Ayolah, 100 kali push up itu berlebihan. Akan kulakukan saja 10 kali, oke? Tidak, lakukan semuanya. Sementara itu, si Ling Ling, bagaimana analisamu? Jiang, kau datang tepat waktu. Aku mau tanya sesuatu. Silahkan. Kapan sejarah dunia mulai kacau? Kacau? Maksudmu dalam apa? Aku tidak mengerti sejarah mana yang benar ataupun yang salah. Terus apa pertanyaan ini ada kaitannya dengan perawakan itu? Tentu saja, kesampingkan dulu masalah sejarah. Kau mengerti bagaimana subkristal ini dibuat? Dari kristal biologis zombie, bukan? Saat kita membunuh zombie. Ya, subkristal ini memang kristal biologi. Menurut kesimpulannya dari eksperimen klien dari tahun 2132. Pasti ada dalam tubuh makhluk hidup berbasis karbon. Santai, aku tidak mengerti apapun yang kau bicarakan, kata si Jian. Kanker akan tumbuh di tempat partikel klien disimpan. Setelah itu baru akan terjadi pengentalan. Subkristal energi yang awalnya stabil juga akan tidak stabil pada akhirnya. Dikarenakan sudah terbiasa, makhluk dengan subkristal akan lebih mudah bertahan dari seleksi alam genostik dari ledakan nuklir. Ini juga membawa subkristal. Menurut eksperimen tubuh, biasanya tempat partikel klien disimpan ada dekat korteks serebral. Namun, kalau ada orang yang kadar partikel klien melampaui manusia biasa, itu sangat mendekati ambang pemadatan subkristal. Kemungkinan mutasi genetik ini sangat penting, tapi di tempat dengan populasi jutaan itu sangat memungkinkan. Jadi maksudmu, duniaku akan hancur sebentar lagi karena zombie dan yang lainnya, karena subkristal ini mulai ada di sana. Ya, biasanya sinyal ini cuma datang dari masa depan. Meskipun otak mereka menerima gelombang elektromagnetik, tapi tidak mungkin. Dalam teori itu tidak mustahil. Tempat penyimpanan partikel klien ada di bagian otak. Kalau menerima sinyal ini tertidur, maka gelombang khusus partikel klien akan mengubahnya menjadi mimpi dan membuatnya penerima menjadi sadar. Semakin teknologi berkembang, manusia akan bunuh diri mereka sendiri, tapi kekhawatiran ini tampaknya tidak diperlukan sekarang. Apa maksudmu, kata Jian? Ini karena kau manusia kuno. Campur tangan masa lalu tidak akan berdampak pada saat ini. Ini cuma campur tangan waktu mengevolusikan tren sejarah paralel, bukan? Dengan saat ini tidak bisa kurai tanpa bantuan wormhole. Meskipun seluruh peradaban musnah sebutir pasir, tidak mungkin bisa dikirimkan dari masa lalu ke masa ini, atau masa ini ke masa lalu. Kalau seseorang menerima sinyal dari masa depan, apa yang akan dia lakukan? Sementara itu, di masa lalu atau di masa damai, si Ai sedang nonton TV. Hari ini ketua konsultan Bos Smith telah terbunuh. Ini mustahil, kata si Ai. Lalu Jian pun datang. Ekspedisi ini barusan agak aneh. Menerima sinyal dari masa depan digunakan untuk mengubah sejarah. Cuman dengan kekuatanku, aku tidak mengerti. Ai, aku pulang. Si Ai yang masih pakai anduk. Jiang, kurasa Bob Smith itu belum mati. Kenapa tiba-tiba bicara begitu? Aku barusan nonton berita disebutkan dia terbunuh tadi pagi. Terus bagaimana pendapatmu, Ai? Sejauh pengamatanku dari live video di berita, sepertinya pelarian tanpa jejak hampir sempurna. Jawab konsulat Amerika di Shanghai, Bob Smith dibunuh. Apa maksudnya? Entah apa yang mereka lakukan, tapi terakhir kali mereka rugi besar. Tidak mungkin menyerah begitu saja, Ai. Mendengarkan ucapanmu, aku mulai khawatir dengan masalah lain. Dalam 2 hari, Siu akan mendarat di bandara Hong Kong, dan kau tolong lindungi dia. Aku melindungi manajer Siu. Ya, bagaimana denganmu?
Tenang saja, kau pasti mengerti kemampuanku. Orang biasa tidak akan bisa mendekatiku dan menyakitiku. Sementara itu, si Jiang pun langsung pergi berlibur bersama artis yang biasa dia bawa. Jerry, ayolah, ada apa ini? Sekarang kau tidak berpikir hidupmu bebas kan Bob? Aku berpikir kantoran lebih baik. Rupanya si Bob Smith dilarikan ke pantai bersama agennya. Ya, mengatakan sekarang tidak ada gunanya. Sekarang kita bersama menikmati hidup dengan banyak uang. Aku berani bertaruh diriku sendiri yang paling menikmati hidup di luar. Sementara itu di sisi yang lain, si Jiang yang bersama si artis. Kau mencari wanita cantik lagi ya? Kata si artis. Aku tidak mencari tapi melihat. Itu hampir sama. Ayolah, lihat ini. Apa kau bisa mengoleskan tabir surya padaku? Ketika seseorang ingin berjemur, kau harusnya mengoleskan tabir surya, bukan? Jiang pun langsung dengan semangat mengoleskan tabir surya ke bagian-bagian dan lekukan tubuhnya. Terima kasih, membawaku jalan-jalan, sudah menepati janjiku, bukan? Wisudamu hari ini, nanti sore kau ada acara besar, kata si artis. Kalau kau tidak mau, silakan. Lihatlah ini, aku akan berimu pelayanan spesial hari ini. Kalau begitu ayo kita kembali ke hotel. Sementara itu, si manajer yang sudah tiba di Hong Kong, mudah-mudahan barang langsung mindahin barang, sungguh pekerjaan yang melelahkan. Selanjutnya aku harus mengepaknya dengan hati-hati. Tidak ada banyak barang. Lalu terdengar seseorang mengetuk pintu. Ada apa? Lalu si manajer pun ditutup mulutnya oleh si Ai. Jangan bergerak. Ada apa, Ai? Bukan, ini adalah alat penyadap. Kali ini aku datang untuk melindungimu, kata si Ai. Melindungiku? Duduk dimanapun kau suka. Kamarku masih sedikit berantakan, jadi jangan dipikirkan. Kau butuh bantuan untuk mengepaknya? Jiang, apa Jiang Cheng juga barang pribadimu? Kata si Ai. Ayolah, apa yang kau bicarakan? Jiang Cheng itu cuma bosku. Matamu berbohong. Kau pasti mencintainya kan, anjing? Aku tidak mencintainya. Sambil seperti biasa dengan kemunafikannya, si manajer berbohong. Jangan bicara lagi. Kalau kau mencintainya, cukup rebut saja dia, kata si Ai. Sementara itu, si Jiang yang masih dalam obrolan mereka, si Jiang malah sudah selesai bersenang-senang dengan si artis. Aku akan membereskannya nanti malam. Kalau bukan karena Liu Yao, aku tidak akan memakai serum gen untuk melakukan yang terbaik. Jiang pun pergi ke restoran atau kafe. Xiang Yampin, perwakilan semua pekerja Pulau Pano, bertemu denganmu. Aku Jian Cheng, aku adalah bosnya. Terima kasih, bersedia mendukung tujuan kami, Tuan. Kami menawarkan keuntungan yang lumayan padamu. Oke, ceritakan padaku, Tuan Jiang. Butuh dana sekitar $1 juta. Setelah tujuan tercapai, kami akan membayarmu dalam bentuk tanah. Terletak di Pulau Goroi Utara, tanah seletak seluas 1 juta kilometer. Sangat disayangkan, meskipun aku merasa kasihan pada kalian, tapi aku tertarik dengan tawaran kalian, kata Jiang. Kenapa cuma 1 kilometer, cuma 1 juta? Seharusnya harga ini cukup murah untukmu kan? Tunggu, meskipun sekarang perhitungan musim panas di New Zealand, topik sensitif seperti ini harus dibahas perlahan-lahan, kata Jiang. Entah apa yang membuatmu tidak puas, tapi mendiskusikannya secepat ini adalah hal yang tidak baik. Pertama-tama aku tanya padamu, kalau mendapatkan dana 1 juta, mau kalian gunakan untuk apa? Kami akan memakainya untuk membantu orang-orang kasta bawah, petani dan tanahnya yang dirampas, atau orang-orang yang diperlakukan semena-mena, menghukum para koruptor dan menyingkirkan Johnny Internasional. Terus menjalani hidup dan menunggu investor baru. Kau pikir ada yang mau melakukan itu? Investasi di pulau kurang maju dan juga modal yang tidak jelas seperti itu. Kau bisa mentransfer keuntungan Johnny Internasional di Pulau Panu padamu, bagaimana? Kata Jiang sambil tidak tertarik. Berniat melakukan tindakan besar seperti itu. Memangnya kalian siapa? Apa maksudmu? 1 juta di hadapan tatanan Johnny Internasional adalah uang yang bukan apa-apa. Bangun, berhentilah bermimpi. Janjimu cuma cek kosong yang mana tidak bisa menghasilkan apapun. Terus kerjasama seperti apa yang membuatmu puas? Agar kau bisa membantuku, kata si orang itu. Selain itu, kami juga akan melakukan demo massal. Bagaimana dengan itu? Menyingkirkan Johnny Internasional dengan demo massal. Kau ini bagaimana sih? Memangnya dia itu